proyeksi untuk di hari ini IHSG akan bergerak seperti apa? Kalau untuk hari ini sepertinya masih ada kemungkinan penguatan, tapi juga ada kecenderungan juga untuk terkoreksi ya, karena memang kemarin sendiri itu sempat melesat hingga 1%, walaupun di penutupan akhirnya terpangkas menjadi kurang dari 0,5. Tapi melihat juga beberapa hari belakangan memang IHSG ini sudah cukup menguat, cukup baik, jadi memang ada kemungkinan untuk aksi profit taking investor, sehingga ada kemungkinan juga untuk terkoreksi di hari ini. Tapi melihat apakah koreksi ini nantinya akan menjadi koreksi ke bawah, menyentuh ke bawah level 7.000, saya rasa tidak ya, karena masih bisa bertahan di minimal di psikologis 7.000. Baik, artinya IHSG masih akan cukup nyaman di sepanjang pekan ini untuk terus berada di zona 7.000-an begitu ya? Benar. Oke, baik, Mas Chandra, Anda katakan tadi begitu ya, indeks harga saham gabungan akan tetap bertahan di level 7.000-nya. Sebetulnya sentimen apa yang kiranya membuat indeks harga saham gabungan kita lihat cukup semeringah begitu ya pergerakannya beberapa waktu terakhir, dan bahkan memiliki prospek yang cukup baik hingga akhir tahun 2023 ini? Kalau untuk penopangnya, saya melihatnya juga dari ini ya, aliran dana asing yang juga masih cukup deras ya, walaupun memang di pasar saham sendiri ini mungkin masih secara harian masih berada di bawah 1 triliun, tapi melihat kemarin saja itu angka asing memburu pasar saham di Indonesia ini cukup menarik ya, juga berkisaran 500 hingga 600 miliar. Jadi memang masih cukup deras juga. Terus juga mungkin dari sentimen global yang juga sudah cukup membaik, seperti mungkin dari ada prospek The Fed ini akan menahan suku bunganya hingga setidaknya pertengahan tahun depan, terus juga ada kemungkinan memangkas suku bunga di pertengahan tahun depan. Jadi memang ada optimisme pasar yang masih cukup baik, melihat juga IHSG masih cukup positif. Baik, mengamati bagaimana The Fed akan mengambil sikap di sisa tahun 2023 yang kalau pasar berekspektasi dan juga menilai bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya terlebih dahulu, bahkan mungkin di kuartal ketiga atau di bulan Maret tahun 2024 akan memangkas suku bunganya. Nah, menarik jika kita membahas mengenai saham-saham atau sektor yang memang cukup terdampak dengan keputusan dari The Fed begitu ya. Tapi di tengah adanya aksi window dressing, sebetulnya saham-saham di sektor mana saja yang akan menarik? Mas Chandra, silakan. Kalau untuk window dressing ini secara historis ya, rutinnya biasanya di perbankan ya, karena terutama di big cap, karena memang big cap sendiri ini memang menjadi daya tarik ini bagi investor, juga menjadi penopang utama IHSG. Jadi ketika memang big cap ini secara mayoritas menghijau, maka IHSG juga positifnya kemungkinan besar juga. Tapi melihat juga dari perbankan non middle cap juga masih cukup menarik juga. Tidak hanya dari big cap sendiri yang memang sudah pasti menjadi penopang utama IHSG. Jadi memang ketika nanti window dressing ini bakal terbentuk, maka yang sektor pertama yang paling dilirik pasti adalah perbankan. Yang kedua biasanya consumer ya, karena memang consumer ini apalagi di akhir tahun ini menjelang libur, pola konsumsi meningkat ya kan. Karena memang mungkin konsumsi meningkat, maka akan terpengaruh oleh kinerja emiten konsumer. Tapi melihat juga konsumer ini masih terkendala oleh beberapa aksi boykot gitu. Tapi melihat juga walaupun boykot ini masih cukup kecil dampaknya, melihat konsumer ini selain dari akhir tahun, dari sentimen dari liburan, juga dari kampanye juga. Oke, baik Mas Chandra. Mas Chandra mengamati juga penguatan selama 1 bulan terakhir yang menembus 3% lebih. Apakah penguatan ini juga dapat dikatakan sebetulnya momen window dressing sudah berlangsung saat ini? Kalau untuk window dressing sih memang ada mulai ada kerasa ya juga, tapi melihatnya mungkin kerasanya nanti di pertengahan Desember mungkin. Terus juga ini window dressing ini juga akan terjadi merambah ke Januari, biasanya ada Januari efek juga di situ juga. Jadi memang periode window dressing ini tidak hanya di Desember tapi juga berada di awal-awal Januari. Baik, membahas mengenai saham di sektor consumer ya. Tadi Mas Chandra sempat menyampaikan bahwa sebetulnya saham-saham di sektor consumer ini akan cukup prospektif begitu ya di akhir tahun ini. Lalu seiring dengan kalau kita lihat memang ini kan tahun pemilu begitu ya. Artinya penguatan dari saham-saham di sektor consumer ini apakah hanya sebatas di Nataru saja atau masih akan terus berlanjut sampai dengan pemilu nanti? Kalau untuk historis ya, memang kalau di pemilu di tahun politik ini memang konsumer sejatinya menjadi terdongkrak ya. Tapi melihat apakah memang ini kinerjanya hanya
menambah sentimen dari Nataru Indonesia hanya menambah atau memang sentimen dari kampanye ini akan berlanjut. Jadi memang konsumer ini walaupun memang masih belum sebaik beberapa tahun lalu, tapi melihatnya memang masih ada prospektif. Oke, baik. Di momen akhir tahun ini sebetulnya selain perbankan yang Anda katakan tadi, sektor apa saja sih Mas Chandra yang juga bisa berkontribusi cukup baik, cukup signifikan penguatannya bagi indeks harga saham gabungan? Kalau melihat dari sentimen kampanye dari tahun politik, terus juga mungkin dari konsumsi masyarakat, pola liburan ya, lebih ke sektor telekomunikasi karena memang ketika nanti libur panjang terus juga ada masa kampanye ini sektor telekomunikasi cenderung meningkat karena memang traffic persinyalan terus juga penggunaan media sosial akan terpengaruh ke kinerja saham telekomunikasi. Lalu dengan saham-saham di sektor teknologi ya, kita lihat pergerakannya cukup menarik begitu ya, bahkan beberapa kali terus berada di zona penguatan. Anda sendiri melihatnya penguatan ini apakah hanya bersifat sementara karena kalau kita lihat memang The Fed yang nampaknya akan dovish, atau mungkin bagi saham-saham di sektor teknologi ini masih akan terus melanjutkan penguatannya? Kalau untuk melihat di perdagangan kemarin, ini teknologi kemarin menjadi penopang ISG di balik sektoral atau beberapa saham, tapi melihat juga ketika apakah teknologi hari ini akan menjadi top mover lagi, saya rasa belum pasti ya, karena memang teknologi ini walaupun memang sejatinya di akhir tahun ini menjadi cenderung positif, tapi pergerakannya masih cukup volatil. Oke, beberapa kali untuk sentimen positif atau penopang dari kebangkitan sektor teknologi ada saham Goto di sana. Apakah dengan rumor begitu ya yang terjadi Goto dan juga TikTok Shop ini akan berkolaborasi juga memberikan angin positif bagi Goto? Kalau isu tersebut pastinya ya, karena memang di satu sisi menguntungkan dari Goto sendiri, juga dari TikToknya sendiri yang sebelum sempat ada di Indonesia terus juga hengkang karena memang aturan Indonesia kembali masuk ke Indonesia karena mungkin akan bergabung dengan ekosistem Goto. Oke, tadi kita sudah membahas saham-saham di telekomunikasi ya, sektor teknologi, lalu juga ada sektor consumer. Membahas mengenai saham-saham yang juga nampaknya cukup prospektif sebetulnya kalau di akhir tahun gitu ya, dengan musim dingin gitu, ada saham-saham di energi tambang batu bara. Untuk di tahun ini Anda melihatnya saham-saham di sektor komoditas ini apakah masih akan tetap menarik walaupun mungkin tidak akan semenarik di tahun lalu? Kita lihat juga harga batu bara sebetulnya masih cukup volatile dan juga cukup dinamis ya pergerakannya, Mas Chandra. Kalau untuk batu bara melihatnya dari China dan juga Eropa sendiri, kalau memang terutama China dan India ya, karena memang China ini sendiri permintaan pasokan di China sendiri masih mencukupi, jadi memang masih menahan laju pergerakan harga batu bara dan juga tentunya nantinya berpengaruh terhadap saham batu bara. Jadi memang walaupun ada sentimen dari musim dingin ini, tapi melihat juga apakah dari China sendiri masih pasokannya masih cukup, terus juga dari Eropa masih mengandalkan energi lain. Jadi saya rasa pergerakan batu bara masih akan tertahan.